Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Robiatun Musyarrofah, NIM 3130023054, Prodi Sistem Informasi, Fakultas Ekonomi Bisnis dan Teknologi Digital, Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Saya di sini akan menjelaskan komunikasi antar proses dan thread. Komunikasi antar proses, interprocess communication, adalah mekanisme pertukaran data antara satu proses dengan proses lainnya. Baik itu proses yang berada di dalam komputer yang sama, jarak jauh yang terhubung melalui IPC, terdiri atas protokol yang menjamin sebuah respon dari sebuah permintaan. Proses-proses yang membutuhkan komunikasi ialah proses-proses yang ingin dikomunikasikan harus memiliki sebuah cara untuk satu dengan yang lain. Proses-proses yang ingin dikomunikasikan dapat menggunakan komunikasi langsung atau tidak langsung. 1. Komunikasi langsung. 2. Komunikasi tidak langsung. 3. Sinkronisasi. 4. Buffering. Komunikasi langsung. Setiap proses yang ingin berkomunikasi harus memiliki nama yang bersifat eksplisit, baik penerimaan atau pengirim dari komunikasi tersebut. Dalam konteks ini, pengiriman dan penerimaan pesan secara primitif dapat dijabarkan sebagai set P message, mengirim sebuah pesan ke proses P. Receive Q message, menerima sebuah pesan dari proses Q. Sebuah jaringan komunikasi pada bahasa ini memiliki beberapa sifat, yaitu sebuah jaringan yang didirikan secara otomatis di antara setiap pasang dari proses yang ingin dikomunikasikan. Proses tersebut harus mengetahui identitas dari semua yang ingin dikomunikasikan. Sebuah jaringan adalah terdiri dari penggabungan dua proses. Di antara setiap pesan dan proses terdapat tepat sebuah jaringan. Komunikasi tidak langsung. Pada komunikasi tidak langsung, pengiriman atau penerimaan pesan dilakukan melalui kotak surat atau mailbox. Mailbox adalah suatu objek yang mana pesan-pesan yang ditempatkan oleh proses atau dapat dihapus. Tiap-tiap mailbox memiliki identitas unik. Dua buah proses dapat saling berkomunikasi hanya jika mereka saling menggunakan mailbox secara bersama-sama. Dua proses dapat saling berkomunikasi apabila kedua proses tersebut sharing mailbox. Pengirim dan penerima dapat dijabarkan sebagai set A message, mengirim pesan ke mailbox A. Receive A message, menerima pesan dari mailbox A. Sinkronisasi. Komunikasi antara proses membutuhkan flash bytecode untuk mengirim dan menerima data primitif. Terdapat rancangan yang berbeda-beda dalam implementasi setiap primitif. Pengiriman pesan mungkin dapat diblok atau tidak dapat diblocking, juga dikenal dengan nama sinkron atau asinkron. Pengiriman yang diblok. Proses pengiriman diblok sampai pesan diterima oleh proses penerima atau oleh mailbox. Pengiriman yang tidak diblok. Proses pengiriman pesan dan mengkalkulasi operasi. Penerimaan yang diblok. Penerimaan memblok sampai pesan tersedia. Penerimaan yang tidak diblok. Penerimaan mengembalikan pesan valid atau nol. Buffering, baik komunikasi itu langsung atau tidak langsung. Penukaran pesan atau proses memerlukan antrian sementara. Pada dasarnya, terdapat 3 jalan di mana antrian tersebut diimplementasikan. Kapasitas 0. Antrian mempunyai panjang maksimum 0, maka link tidak dapat mempunyai penunggaan pesan. Dalam kasus ini, pengiriman harus memblok sampai penerima menerima pesan.
Kapasitas terbatas. Antrian mempunyai panjang yang telah ditentukan. Paling banyak pesan dapat dimasukkan. Jika antrian tidak penuh ketika pesan dikirimkan, pesan yang baru akan menimpa, dan pengirim dapat melanjutkan eksekusi tanpa menunggu. Link mempunyai kapasitas terbatas. Jika link penuh, pengirim harus memblok sampai terdapat ruang pada antrian. Kapasitas tidak terbatas. Antrian mempunyai panjang yang tak hingga, maka semua pesan dapat menunggu di sini. Pengirim tidak akan pernah diblok. Thread. Definisi. Unit dasar dari penggunaan CPU. Thread terdiri dari thread ID, program counter, register, dan stick. Thread juga sering disebut language process. Thread adalah sebuah alur kontrol dari sebuah proses. Thread dibagi menjadi dua, yaitu single thread dan multi-thread. Single thread dan multi-thread. Single thread adalah sebuah language process. Maksudnya proses sederhana yang mempunyai thread tunggal yang berfungsi sebagai pengendali atau controller. Multi-thread adalah proses dengan thread yang banyak dan mengerjakan lebih dari satu tugas dalam satu waktu. Keuntungan thread. 1. Responsi. Multi-thread mengizinkan program untuk berjalan terus walaupun pada bagian program tersebut diblok atau sedang dalam keadaan operasi yang lama atau panjang. Sebagai contoh, multi-thread web browser dapat mengizinkan pengguna beri terakhir dengan suatu thread ketika suatu gambar sedang di luar thread yang lain. 2. Berbagai sumber daya. Secara default, thread membagi memori dan sumber daya dari proses. Keuntungan dari pembagian kode adalah aplikasi mempunyai perbedaan aktivitas thread dengan alokasi memori sama. 3. Ekonomisme. Mengalokasikan memori dan sumber daya untuk membuat proses adalah sangat mahal. Alternatifnya, karena thread membagi sumber daya dari proses, ini lebih ekonomis untuk membuat thread. 4. Iterasi. Arsitektur multiprosesor. Keuntungan dari multi-threading dapat sangat meningkatkan pada arsitektur multiprosesor, di mana setiap thread dapat berjalan secara paralel di atas prosesor yang berbeda. Pada arsitektur prosesor tinggal PCU menjalankan setiap thread secara bergantian, tetapi hal ini berlangsung sangat cepat sehingga menciptakan ilusi paralel. Tetapi pada kenyataannya hanya satu thread yang dijalankan CPU pada satu satuan waktu. Satu satuan waktu pada CPU bisa disebut time slice atau kuantum. Baik, terima kasih telah mendengar vlog saya.